Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas KBI akan menjelaskan bagaimana cara mengedit sequence DNA menggunakan aplikasi segmen dan juga bioedit. Kemudian juga nanti memakai NCBI Blast juga. Anggota dari kelompok satu yaitu saya sendiri, Faiza Putri Syakbanur, Andam Azahra, Alifia Zulkarnain, Syarana Audinisa, dan Muhammad Hamdi Ibrahim. Yang pertama itu tentang aplikasi segmen akan dijelaskan oleh Alivia. Pada Alivia, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi segmen. Jadi yang pertama kita akan membuka aplikasi dari segmennya. Setelah itu kita bisa menekan file di sequence. Ya, di sequence, terus di add one. Nah, kemudian kita masukkan untuk file sequence yang ingin kita masukkan. Mulai dari sequence yang forward. Untuk yang itu, nah, kemudian ya dah, masukkan di yang forwardnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik open. Kemudian kemudian kita klik lagi sequence-nya. Kita kemudian kita masukkan kemudian dimasukkan bagian request-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita klik kontaknya. Itu yang di nah, itu sebanyak 2 kali. Nah, kemudian setelah muncul kita perbesar. Baik, setelah bagian panah tadi diperbesar, sekarang kita bisa melihat elektroforegram dari sequence DNA yang kita gunakan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa huruf di 3 baris, ada yang barisan paling atas, kemudian yang di tengah dan juga yang di bawah. Nah, di sini kita bisa melihat huruf-huruf berupa N, T, A, G, dan juga C, yang mana ini merupakan huruf-huruf dari sequence DNA yang kita gunakan. Nah, untuk pengaplikasian dari aplikasi segmen ini, kita akan mulai mengedit mulai dari huruf-huruf N, yang mana ininya nanti akan kita ubah atau kita samakan dengan baris yang ada di bawah atau dengan di atasnya. Nah, kemudian mungkin bisa dibantu untuk mengedit yang pertama itu di samping huruf T itu ada banyak N yang tidak berpasangan, yang berpasangan dengan huruf N juga, yang mana ini bisa kita hapus karena dia tidak memiliki sequence atau bahasa dari DNA-nya. Eh, Sebelumnya kita klik unlock dulu agar kita bisa mengedit dari sequence ini. Nah, setelah terhapus, kemudian kita bisa mengedit pada bagian bahasa pertama yang bertemu antara bahasa yang forward dan reverse, yang bagian kanan lagi, sampai bahasa C yang di bawah. Nah, itu kan di paling yang di baris ketiga itu merupakan bahasa C, namun di atasnya itu adalah bahasa T. Nah, karena hanya di yang bahasa C ini bisa kita ganti menjadi bahasa T. Nah, kemudian setelah diubah menjadi bahasa T, kemudian kita bisa melihat huruf strip juga di sana di bagian ke yang tengah itu ada yang strip di antara T dan T. Nah,
Nah, karena di atasnya strip, di tengahnya strip namun di bawahnya A, makanya strip itu bisa kita ganti dengan huruf A. Nah, begitu seterusnya hingga urutan sequence ini nantinya akan selesai diedit. Nah, untuk penyimpanannya, kita bisa menekan kontak. Nah, kemudian di kontak nanti ada tulisan save consensus dan kita klik untuk yang bagian single file. Nah, kemudian untuk tipe dari penyimpanannya itu kita ubah menjadi tipe Vesta. Kemudian kita bisa mengganti namanya misalnya dengan menggunakan konteks satu atau nama lain yang bisa mempermudah penyimpanan. Kemudian kita save. Baik, sekian penjelasan untuk penggunaan aplikasi Segman dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Olivia. Berikutnya, setelah menggunakan aplikasi Segment, kita akan menggunakan aplikasi BioEdit yang akan dijelaskan oleh Sherena. Langsung saja dibuka aplikasi BioEdit. Setelah itu klik menu file, klik open untuk menambahkan file sequence. Pilih file sequence yang tadi udah di sequencing di aplikasi Segment. Setelah itu di open langsung saja. Di bagian sebelah kiri itu di modenya ganti menjadi mode edit. Edit. Copy sequence to clipboard. Selanjutnya, sequence-nya bakal tercopy ke clipboard dan untuk blast akan dijelaskan oleh Andam. Kembali ke moderator. Baik, baik, terima kasih Sherena. Setelah ini akan dijelaskan oleh Andam tentang di web NCBI Blast. Pada Andam, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Fayaza. Selanjutnya untuk setelah di copy dengan FASTA file, copy sequence to FASTA format, kita buka dulu website NCBI Blast, kemudian pilih nucleotide blast dan masukkan sequence FASTA tersebut. Baiklah, setelah di paste dengan FASTA format, kita klik blast di bawahnya. Oh ya, dihapus dulu kata-kata di awalnya. Kemudian klik blast di bawah. Setelah di klik blast, kemudian bisa ditunggu untuk hasilnya. Dan hasil dari nucleotide sequence ini adalah berikut adalah beberapa spesies yang mempunyai tingkat kemiripan yang berbeda-beda. Untuk kemiripan yang paling tinggi itu adalah ada spesies Helartos malayanus mitokondrian, di mana spesies ini mempunyai maksimal skornya itu 1225
total skornya adalah 1225, query covernya 99%, per indennya atau tingkat kemiripannya adalah 99,70%, dan mempunyai nomor aksesi MN 8079491.1. Kemudian untuk deskripsi masing-masing dari spesies bisa diklik per nama. Bisa juga dilihat taksonomi dari setiap spesies. Mungkin itu saja materi dari saya, dikembalikan pada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulannya oleh Hamdi. Sudah Hamdi, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan pada segmen bioedit dan blast ini, yang pertama itu kita melakukan segmen. Di segmen itu nanti ada sequence berupa data forward dan reverse. Nah, itu akan kita yang namanya kontik dan kita edit agar basa nukleotida pada reverse dan forwardnya itu sama. Lalu nanti akan kita jadikan format FASTA. Lalu format FASTA ini nantinya akan dijadikan dalam bentuk single file yang kita lakukan nanti di bioedit. Nah, di bioedit di situ nanti akan kita copy paste. Setelah dari bioedit itu nantinya format FASTA tadi akan kita copy pastekan ke BLAST. Nah, fungsi BLAST ini sendiri nantinya adalah untuk melihat atau basa nukleotidanya. Nah, nantinya data-data yang telah kita lakukan ini itu nanti akan berlanjut untuk analisis filogenetik berikutnya. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hamdi. Dengan berakhirnya penjelasan oleh Hamdi, maka berakhir juga tutorial cara dari kelompok 1 KBI dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.